Jogja itu banyak dinamikanya. Jogja itu butuh suara dan aspirasi kita. Waktunya Bincang Jogja. Dari AM141 Yogyakarta 101,3 Star FM Inspiring Sound. Selamat siang, halo apa kabar? Denny Arta bersama dengan Anda di siang kali ini. Denny akan bersama dengan Anda di program Bincang Jogja. Karena Jogja butuh suara kita, karena Jogja ada banyak dinamika yang butuh perhatian kita juga. Nah, kita siang kali ini ngomongin tentang satu layanan yang ini luar biasa. Banyak kemudahan yang ditawarkan dari MPP ini, yang memberikan kemudahan untuk kita yang pengen ngurus perizinan ataupun yang terkait dengan non-perizinan. Saya di Bincang Jogja siang kali ini bersama dengan narasumber yang istimewa di siang kali ini, bersama dengan PLT Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Kota Yogyakarta. Dinasnya panjang, jabatannya juga ya. Ada Pak Okto Nur Arafat yang ini siang kali kita ketemu di posisi di PLT Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Kota Yogyakarta. Pak Okto, selamat siang. Selamat siang Mas Denny. Kabar baik Pak? Alhamdulillah, kabar baik. Kabar baik dan kabarnya juga nanti ada grand opening dari MPP di tangganya. Nanti kita simpan dulu apa saja yang dilakukan di grand opening ini. Nanti akan saya tanyakan ke Pak Okto. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung, silakan di siang kali ini Anda boleh dengerin di 101,3 Star FM, ataupun juga bisa menyaksikan obrolan kita di live streaming di starjogja.com. Dan Anda boleh gabung di 081 862 1013, ataupun silakan tulis di kolom komentar Instagram Star Jogja FM. MPP, Mall Pelayanan Publik. Ya. Ini saya baca-baca di kota Yogyakarta sudah ada di 1 tahun ke belakang ya, mungkin lebih ya, mungkin ya Pak Okto ya. Betul Pak, apa yang kemudian mendasari ataupun kenapa ada MPP di kota Yogyakarta? Ya, jadi perjalanan MPP berawal dari tahun 97 ketika ada surat edaran Menteri Dalam Negeri untuk mendorong adanya unit pelayanan terpadu satu atap. Sehingga waktu itu berdirilah tahun 2000 itu ada unit pelayanan terpadu satu atap atau UPTSA. Kemudian bergeser lagi di tahun 2005 itu berubah kelembagaannya menjadi Dinas Perizinan. Kemudian berubah menjadi Dinas Penanaman Modal dan Perizinan. Kemudian 2021 berubah lagi namanya menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu. Ini tidak lain adalah untuk memberikan layanan yang paling tidak ada 3 nilai di dalamnya. Yang pertama adalah bagaimana pemerintah daerah ini bisa memberikan service, excellent services. Jadi bagaimana memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan memberikan kenyamanan, keterjangkauan, kemudahan bagi masyarakat yang membutuhkan layanan pemerintah daerah baik perizinan maupun non-perizinan. Kemudian yang kedua itu adalah bagaimana kita memberikan layanan yang smart services. Jadi layanan yang smart ini berarti bagaimana kita mengoptimalkan teknologi informasi sehingga masyarakat dengan perkembangan teknologi, apalagi sekarang sudah bergeser ke 4.0, 5.0 ini, bagaimana kemudian layanan-layanan bisa kita dorong untuk memberikan kemudahan dan kecepatan layanan bagi masyarakat. Sehingga salah satunya maka ketika pandemi kemarin bukannya kemudian kita berdiam diri, tetapi dari DPM PTSP melahirkan namanya PFH Cintaku. Apa itu? PFH itu print from home, Cintaku itu cetak izin tak kenal tempat dan waktu. Oh iya, keren. Jadi inilah bagaimana kita menghadapi persoalan-persoalan yang ada di masyarakat, perkembangan dinamika, tetapi melahirkan justru menjadi tantangan untuk melahirkan ide-ide inovasi. Nah, kalau tadi kita bicara tentang excellent services, kemudian smart services, dan yang ketiga adalah integrated services, jadi layanan yang terpadu dalam satu tempat. Perjalanan mulai dari soft launching 30 Juni tahun 2021 sampai dengan tanggal hari ini ada 161 layanan yang kita berikan kepada masyarakat, baik perizinan, non-perizinan maupun layanan lainnya. Kemudian nanti launching ini masih disimpan tanggalnya ya Mas? Disimpan dulu tanggalnya. Nanti ketika launching ini akan ada menjadi 174 layanan
yang kita berikan kepada masyarakat. Jadi banyak layanan-layanan yang ini di samping mendasarkan pada perkembangan kebutuhan masyarakat, di sisi lain juga kita mendapatkan banyak masukan masyarakat. Ini kok MPP begini, MPP begini, MPP begini. Jadi persoalan-persoalan pengaduan masyarakat, kritik masyarakat ini menjadi tantangan bagi teman-teman MPP untuk kemudian melahirkan inspirasi bagaimana membenahi dan berinovasi. Oke. Ini kan keberadaan MPP menjadi salah satu upaya untuk memberikan yang luar biasa untuk masyarakat. Nah, tadi disampaikan ada 100 lebih ya, 161 layanan. 161 layanan. Ternyata sangat luar biasa jumlahnya ya. Kita kan petani dulu Pak Okto terkait dengan layanan yang diberikan. Ya, apa saja yang kemudian mungkin dikelompokkan dalam garis besar, dalam kelompok besarnya seperti apa nih Pak? Iya, kalau kelompok besarnya itu ada 64 pelayanan perizinan, 110 layanan non perizinan, kemudian juga di luar itu ada 6 jenis layanan komersial dengan 30 jenis layanan dari lembaga vertikal, 37 tenan yang ada di MPP ini. Loket kita ada 25 loket yang nanti akan kita siapkan di launching nanti atau grand opening. Nah, kita dari tadi ngomongin MPP, tetapi kita harus ngasih tahu dulu kepada pendengar kita dan juga yang lagi menyaksikan kita di streaming kita. MPP ini sebenarnya lokasinya bisa diakses di mana? Di bagiannya Pemkot kan luas juga tuh Pak. Iya. Jadi MPP itu ada di Kompleks Balai Kota Yogyakarta di Jalan Kenari nomor 56, berada di sisi timur Air Mancur Balai Kota Yogyakarta. Dan nanti salah satu program yang kita unggulkan di grand opening nanti adalah adanya layanan drive-thru. Oke. Nah, kalau layanan drive-thru ini nanti ada jalur khusus yang kita siapkan. Kalau motor nanti bisa masuk dari arah seperti biasa Masjid Diponegoro, kemudian ke selatan, kemudian ke arah pintu keluar, nanti mepet ke arah gedung MPP. Di sana nanti kita siapkan penanda sehingga mereka yang akan mendapatkan layanan seperti SIM, perpanjangan KTP, perpanjangan pajak kendaraan, cukup drive-thru. Oke. Iya, itu layanannya namanya mendapat, melintas cepat, melintas dapat cepat. Ya, jadi nggak harus turun dari kendaraan. Nggak harus turun, ya. Pelayanan tanpa turun. Untuk mobil nanti akan kita buka akses dari sisi timur Balai Kota. Jadi masuk dari pintu timur, di utara pintu keluar, nanti mepet ke arah gedung MPP, layanannya ada di ujung selatan timur gedung MPP. Ya, Okto, keberadaan MPP ini kan salah satunya juga untuk mempermudah para investor yang ingin berinvestasi di kota Yogyakarta. Pak Okto, apa yang kemudian bisa diakses oleh para calon investor di kota Yogyakarta ketika datang ke MPP ini, Pak? Iya, jadi kalau untuk investor kita ada Checkpoint Jogja, layanan online juga, cek potensi investasi Kota Yogyakarta. Di dalamnya bisa memuat potensi-potensi apa saja sih yang bisa dikembangkan di Kota Yogyakarta. Kemudian juga ada layanan untuk konsultasi. Sehingga ketika melihat seperti apa sih petanya Yogyakarta ini, mereka bisa bertanya nanti. Teman-teman Dinas Pertanahan dan Tata Ruang akan membantu bagaimana pengembangan wilayah Kota Yogyakarta, peruntukan lahannya seperti apa, potensi apa yang bisa dikembangkan, bisa nanti dikonsultasikan di situ. Saya bisa dapat bocoran nggak Pak, potensi investasi di Kota Yogyakarta yang kira-kira menarik buat para investor ini apa nih Pak? Iya, tetap nomor 1 pariwisata untuk Jogja. Oke. Iya. Selain pariwisata apalagi Pak yang bisa jadi acuan ini loh, silakan ini terbuka juga nih. Iya, jadi tetap nomor 1 sektornya sektor pariwisata. Oke. Jadi termasuk turunan-turunannya ya, bagaimana kemudian penginapan-penginapan, kemudian juga sarana restoran, kuliner dan sebagainya ini yang masih terus meningkat permintaan dari masyarakat maupun kita melihat potensi yang ada pengembangannya. Iya. MPP mau pelayanan publik ini punya prinsip juga. Saya baca ada keterpaduan, berdaya guna, kemudian koordinasi, akuntabilitas, aksesibilitas dan kenyamanan. Nah, kita petani dulu nih Pak, satu-satu nih Pak, terkait dengan prinsipnya keterpaduan, kemudian juga berdaya guna, juga jadi koordinasi. Nah, 3 dulu Pak. Ini apa yang kemudian bisa disampaikan oleh Pak Okto terkait dengan 3 prinsip ini Pak? Iya, berkaitan dengan keterpaduan. Jadi kita melihat MPP, Mall Pelayanan Publik itu satu sebagai integrated system. Jadi kalau dulu orang berpikir masuk ke layanan itu harus buka, oh saya mau ngurus layanan A, buka dulu website A, website B, website C, keluar masuk ganti-ganti. Kalau sekarang cukup masuk ke layanan dinas perizinan
online.jogjakota.go.id. Oke. Nanti berkas apa yang dibutuhkan, nanti di dalamnya akan lari sendiri ke OPD teknis. Jadi seperti itu. Secara otomatis akan diarahkan ke situ ya. Diarahkan ke OPD teknis, kecuali karena sekarang ini sedang ada perubahan yang ini perlu kita sampaikan karena ini sifatnya nasional. Kalau kemarin kita menggunakan IMB itu permohonannya juga masuk ke di sistem kami. Sekarang karena ada SIM BG ya. Ya, jadi perizinan bangunan, persetujuan bangunan gedung itu khusus ada di PU. Jadi sementara ini masih di luar. Jadi apa potensi yang bisa kita padukan itu akan kita padukan baik secara online maupun secara offline di MPP. Jadi ibaratnya itu MPP itu ada dua, Mas. Yang satu itu online, yang satu fisik ada. Ya. Jadi yang secara fisik pun demikian. Bahkan ke depan kita kan ingin membangun bagaimana Yogyakarta ini menjadi kota yang inklusif, kota yang untuk semua. Oleh karenanya, penyandang disabilitas juga kita fasilitasi di dalamnya. Jadi MPP inklusif itu ketika mereka membutuhkan layanan, mereka cukup duduk saja di ruang tunggu, nanti teman-teman yang akan bergerak memberikan layanan. Ini keterpaduannya seperti itu. Kemudian juga kalau mereka memang mau bergerak sendiri, ada teman-teman yang akan melakukan pendampingan kepada penyandang disabilitas ini. Ini bagaimana keterpaduan. Kemudian berkaitan dengan daya guna ini, bagaimana kita mengoptimalkan potensi-potensi yang bisa kita tarik ke MPP sehingga ini memberikan kualitas layanan terbaik kepada masyarakat. Kalaupun ada problem-problem yang berkaitan dengan keluhan, kita ada UPI, Unit Pengaduan Informasi dan Keluhan, Unit Pelayanan Informasi dan Keluhan. Ini cukup efektif untuk kemudian memberikan masukan bagi kami sehingga mereka yang ada di MPP ini bisa memberikan excellent services kepada masyarakat. Contohnya saja, bagaimana kita memberikan pelayanan prima kepada masyarakat ketika kemudian petugasnya itu ketika kita datangi merengut, wajahnya kurang ramah. Mungkin di rumah ada masalah. Ini kita berikan masukan sehingga hal seperti ini kita kan berharap masyarakat datang dari rumah bawa persoalan, banyak persoalan berkaitan dengan perizinan, begitu datang sudah disambut dengan ramah itu setengah persoalan sudah selesai. Itu yang kita harapkan. Nah, yang terakhir kaitan dengan koordinasi. Tentu saja ini koordinasi hal yang terus-menerus kita dorong, kita kembangkan sehingga apa yang bisa kita lakukan di MPP dari unit-unit penyelenggaraan layanan pemerintah daerah ini bisa kita masukkan ke MPP. Jadi banyak hal yang kemudian menjadi satu referensi bagi daerah lain. Kenapa kemudian banyak OPD, BUMD, bahkan instansi vertikal bisa masuk ke MPP Kota Jogja? Karena kita ada koordinasi. Jadi koordinasi bagaimana kemudian tracknya adalah kalau orang Jogja itu kan di pangku itu mati, Mas. Nah, kita tidak hanya sekedar kemudian kirim surat, tapi kita mendatangi OPD itu, kita menjelaskan ini loh, kebijakan dari pemerintah daerah Kota Yogyakarta adalah mendorong layanan terbaik kepada masyarakat, terjangkau, mudah. Ini udah masuk poin-poin berikutnya nih, Mas. Nyaman, kemudian juga accessible untuk semuanya. Jadi itu kemudian kita bawa spirit itu kepada OPD. Ketika mereka sudah paham, yuk kita bikin perjanjian kerjasama. Nah, bikin perjanjian kerjasama, nanti apa sih yang akan mereka lakukan di MPP? Nah, salah satunya yang terbaru nanti yang akan kita siapkan di MPP ini adalah layanan dari BNN. Badan Nasional Narkotika Kota Yogyakarta juga akan masuk. BNN ini ada permohonan nanti untuk sosialisasi penyuluhan, kemudian tes urin, deteksi dini penyalahgunaan narkoba juga akan ada di MPP. Layanan screening narkoba, layanan call center, termasuk layanan pengaduan masyarakat. Ini hal baru yang nanti akan kita dorong ada di MPP ketika nanti launching, tanggalnya masih disimpan lagi. Tanggalnya sekarang disebutin, Pak. Insya Allah ini menjadi bagian dari kado istimewa untuk masyarakat Kota Yogyakarta di hari ulang tahun yang ke-266, yakni tanggal 6 Oktober. Tanggal 7-nya kan nanti kita akan nonton bareng-bareng Wayang Jogja Night Carnival. Nah, tanggal 6-nya insya Allah nanti Menteri Pan RB kita yang baru, Bapak Abdullah Azwar Anas, akan hadir meresmikan MPP Kota Yogyakarta sebagai MPP ke-70 dari sekitar 500 kabupaten kota di Indonesia yang sudah siap untuk diresmikan MPP-nya. Tadi saya penasaran dengan menyatukan teman-teman OPD itu kan juga tidak mudah juga tadi ya. Kemudian akhirnya muncul satu komitmen bersama.
Ini prosesnya berapa lama sih Pak? Kemudian menyatukan teman-teman ini. Oke, sekarang kita buka bareng-bareng layanan bareng-bareng di sini, karena itu kan juga butuh kesiapan juga dari masing-masing OPD kan. Iya. Jadi berkaitan dengan kesiapan masing-masing OPD ini kan berkaitan tidak hanya dengan Sarpras ya, tetapi dengan SDM. Jadi memang komunikasi yang harus dibangun ini kita punya tag pin Jogja ini Mas. Segoro Amarto, semangat gotong royong agawe maju ning Yogyakarta. Ini menjadi komitmen bersama kita untuk bersama-sama membangun Jogja tanpa kemudian ego sektoral ini lebih dikedepankan. Jadi bagaimana kemudian ayo apa yang bisa kita lakukan sedikit demi sedikit kita masukkan ke MPP, kemudian terus terang ini juga masyarakat Kota Jakarta itu kan tingkat kecerdasan atau kekritisannya tinggi. Jadi mereka justru yang mendorong. Ini loh Bu, ada persoalan masyarakat pengennya di MPP ada tambah ini. Jadi otomatis OPD ini juga bergerak untuk kemudian membersamai kami di MPP. Ya, Pak Okto, prinsip akuntabilitas ini menjadi salah satu hal yang sangat penting, dan ini menjadi hal yang juga disoroti oleh masyarakat terkait dengan akuntabilitas ketika mengurus perizinan. Ini bagaimana kemudian ini terjawab dengan kehadiran MPP, Pak? Iya, prinsip akuntabilitas. Jadi layan-layan yang ada ini kan sudah mulai kita online kan. Jadi kemudian masyarakat bisa melihat bagaimana routing atau perjalanan proses mereka ketika melaksanakan proses perizinan. Prosesnya sampai di mana sih? Berhenti di mana? Kenapa? Ada persoalan apa? Bisa dipertanyakan. Sampai kemudian ketika bertanya ini persoalannya terkait apa, nanti aturan-aturan yang ada akan kita tampilkan. Misalnya saja ini melanggar garis sempadan bangunan irigasi, tidak sesuai dengan peraturan nomor sekian, itu nanti akan kita jelaskan kepada masyarakat. Sampai kemudian proses itu keluar, aspek kepastiannya mereka bisa cek kelengkapan berkas yang mereka miliki. Kemudian kalau tidak ada kesesuaian, kami juga berhak menolak ataupun melakukan pembatalan proses tersebut. Kemudian juga ada catatannya, apa sih yang harus dilengkapi oleh masyarakat. Jadi memang kemudian kemudahan ini bukan berarti kemudian masyarakat wes aku teko iki tulung dirampungke, tidak seperti itu, tapi bahasanya itu syarat dan ketentuan berlaku. Ada prosedur, ada persyaratan yang harus dipenuhi. Agar tadi Mas yang sampaikan oleh Mas Denny tadi ada akuntabilitas atau kepastian hukum. Oke. Pak, orang datang itu kan butuh kenyamanan ketika mengakses layanan di MPP ini juga. Tadi disampaikan ini untuk teman-teman penyandang disabilitas sudah ada layanannya, tetapi kita tidak memungkiri yang datang itu kan kadang bawa anak-anak kecil, ada ibu hamil, ada ibu menyusui juga. Apakah kemudian ini juga difasilitasi di MPP ini, Pak Okto? Iya, jadi yang pertama untuk aksesibilitas, ini poin aksesibilitas ya untuk semua, MPP untuk semua. Jadi yang pertama untuk penyandang disabilitas tadi kita siapkan ruang tunggu untuk layanan disabilitas, toilet khusus untuk penyandang disabilitas, kemudian sarpras lain seperti RAM untuk yang menggunakan kursi roda dan sebagainya. Ada petugas kami yang mendampingi juga. Kemudian yang untuk ibu hamil dan menyusui, khususnya yang menyusui, ini kita siapkan ruang laktasi. Kemudian juga ada untuk anak-anak ini ada playground, jadi arena bermain untuk anak-anak, ada perpustakaan yang ini juga dibantu oleh teman-teman dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Dan ini sekali lagi yang disampaikan oleh Mas Denny tadi, bagaimana sih koordinasi antar OPD? Ini bukan kerja kami DPMPTSP semata. Jadi berkaitan dengan layanan disabilitas, kami bekerja dengan teman-teman Dinas Sosial Nakertran. Di dalamnya ada teman-teman dari Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang juga memberikan masukan kepada kami bagaimana memberikan layanan kepada penyandang disabilitas. Yang kedua kaitannya dengan tadi perpustakaan atau pojok baca, ini teman-teman Dinas Perpustakaan. Kemudian untuk playground, ini teman-teman dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana. Jadi kerja bareng-bareng inilah yang kita tunjukkan di MPP. Jadi MPP adalah gambaran semangat gotong royong kita untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Bahasanya kalau kita di restoran itu all you can eat. Pak Okto, sebelum kita break, saya minta Pak Okto menjawab satu interaksi dulu yang sudah bergabung di Instagram kita, Pak, di Star Jogja FM. Maaf, citra di masyarakat perizinan itu panjang prosedurnya, panjang birokrasinya. Apakah ini bisa teratasi dengan kehadiran MPP dari Den_Nugi? Monggo Pak. Iya. Jadi salah satunya adalah
bagaimana kita MPP ini memberikan pelayanan yang jelas. Mau panjang atau tidak itu kembali lagi ke persyaratan awal, Mas. Kalau persyaratan awal sudah kita konsultasikan, oh syaratnya ABCD, saya siap, saya melengkapi, maka proses itu tidak akan menjadi panjang. Yang kedua, kita juga menghilangkan adanya perjokian dan sebagainya dengan adanya sistem online. Jadi masyarakat bisa memasukkan sendiri. Kalaupun kemudian masyarakat tidak mampu untuk memasukkan datanya sendiri, kami ada pendampingan. Ada pendampingan untuk tatap muka, memasukkan data di sana. Bahkan ada yang namanya Nandiri, pelayanan mandiri. Jadi kita siapkan perangkat komputernya, berkasnya kalau perlu di scan juga bisa dilakukan di situ pendampingan. Kemudian kalau layanan itu menghendaki harus masuk ke Jogja Smart Service, ada teman-teman dari Dinas Kominfosan yang membantu untuk proses-proses tersebut. Jadi silahkan jangan takut untuk datang ke MPP Kota Yogyakarta menanyakan bagaimana sih prosedurnya, sehingga dari awal sebelum masuk ke layanan sudah tahu syarat-syarat apa yang harus dilengkapi, sehingga nanti perizinannya tidak menjadi berbelit, tidak menjadi panjang. Itu yang menentukan juga tadi soal panjang tidaknya layanan tadi ya. Betul. Oke, waktu kita akan break dulu, dan untuk Anda pendengar yang mendengarkan kami di 101,3 Star FM dan juga menyaksikan kami di starjogja.com, silakan Anda bergabung di siang kali ini. Kita ngobrol tentang mall pelayanan publik yang ada di Kota Yogyakarta yang akan grand launchingnya di 6 Oktober 2022. Tinggal ngitung hari lagi. Ada program apa di 6 Oktober, dan kita akan bedah lagi soal layanan-layanannya, karena ada banyak tadi yang disampaikan, termasuk juga yang baru tadi ada BNN juga. Nah, silakan Anda gabung di 081 862 1013. Saya dan Pak Okto akan segera kembali. 101,3 Star FM, Inspiring Sound. Kembali lagi di Bincang Jogja, karena Jogja butuh suara kita, karena Jogja butuh perhatian kita, dan karena Jogja ternyata punya banyak inovasi yang kembali lagi ini untuk masyarakat, untuk memberikan layanan yang luar biasa untuk masyarakat di Kota Yogyakarta. Saya bersama dengan Pak Okto, yang ini kita akan ajak bercerita banyak soal layanan MPP yang ada di Kota Yogyakarta. Saya bersama dengan Pak Okto, dan kita akan coba untuk di siang kali ini untuk mungkin sepertinya ada sedikit trouble. Saya akan geser dulu mikrofonnya Pak Okto. Ya, kita kan masih berbincang bersama dengan Pak Okto. Pak Okto, kita lanjut lagi tadi terkait dengan layanan-layanan yang kemudian diberikan kepada masyarakat. Ada banyak ternyata layanan yang kemudian bisa nyetak sendiri. Nah, ini buat masyarakat, Pak, yang ingin mencetak sendiri berkas-berkas ataupun yang lainnya, apa yang kemudian bisa diakses dari MPP ini, Pak? Ya, jadi ada berbagai dokumen perizinan yang kemudian kita siapkan, anjungannya nama ACM, anjungan cetak mandiri. Kemudian juga ada anjungan yang lain, yakni ADM, anjungan Dukcapil Mandiri. Jadi ketika masyarakat membutuhkan layanan dan mereka bisa melaksanakan pencetakan sendiri, nanti akan ada petugas pendamping kami untuk mengarahkan, oh mas ini masukkan NIK-nya, masnya butuh layanan apa yang di anjungan Dukcapil Mandiri, oh saya mau cetak KK, silahkan klik, nah di situ nanti akan bisa terlayani dengan baik. Oke. Ada banyak yang bisa diakses, termasuk nanti di tanggal 6 Oktober ternyata ada juga beberapa yang baru juga akan di launching pada grand opening bersama dengan Pak Menteri Anas ya. Apa nih Pak Okto yang bisa disampaikan kepada pendengar kita? Iya, jadi banyak hal yang kemudian kita pengen dorong di MPP ini menjadi layanan yang istimewa, berbeda dengan MPP ataupun 69 MPP lain yang sudah diresmikan oleh Kemenpan RB sampai saat ini. Di antaranya yakni yang pertama, bagaimana kita mendorong adanya layanan SIPADI, sistem panggilan digital. Jadi biasanya kalau umpamanya ke MPP atau kita ke rumah sakit, panggilan nomor antrian sekian. Nah, ini akan kita modelkan dengan sistem panggilan digital. Jadi cukup dengan alat semacam pager, nanti akan terpanggil orang-orang yang sesuai dengan antriannya untuk mendapatkan layanan. Jadi suasananya di MPP nanti full musik yang menenangkan dan menyenangkan untuk mereka. Ini yang pertama.
Kemudian yang kedua tadi sudah saya sampaikan layanan untuk penyandang disabilitas dan sebagainya. Istimewanya lagi bagi warga masyarakat karena semangatnya tadi all you can eat ya, apa yang Anda inginkan, insya Allah nanti di MPP akan melayani, tentu saja nanti menyesuaikan dengan kemampuan pemerintah Kota Jakarta. Salah satunya adalah bagaimana kita mendorong layanan untuk masyarakat ini ada dokumen digital juga nanti. Dokumen digital, kemudian juga arsip digital, arsip IMB itu kalau kita mau nyari arsipnya dengan semacam alat semacam GAN, nanti tinggal masukkan nomor ID-nya berapa, nanti kita masuk ke ruangan, nanti akan bunyi di mana arsip atau dokumen itu berada. Oke. Nggak lagi manual lagi ya, Nggak Pak lagi ya? manual harus nyari di meja nomor berapa, cukup dengan alat itu nanti akan kita ketemukan dokumen aslinya. Kemudian yang berikutnya ada lagi tadi sudah saya sampaikan drive-thru. Kemudian juga ada layanan lainnya, yakni layanan untuk coffee shop. Coffee shop ini dikelola oleh teman-teman binaan Basnas, dikelola oleh teman-teman dari penyandang disabilitas. Nah ini menempati sisi taman sebelah selatan. Kalau yang utara tadi kita optimalkan untuk layanan dokumen, yang sebelah selatan kita optimalkan untuk layanan masyarakat. Wah, saya pengen ngafe di MPP. Oh, silakan. Jadi ada kafe yang kita siapkan nanti untuk masyarakat yang pengguna layanan di situ. Kemudian juga di MPP ini sebenarnya kita pengen menyatukan layanan yang selama ini dibutuhkan masyarakat. Contohnya, Pak, ini dokumennya harus difotokopi, nggak perlu keluar. Iya, biasanya sudah ada Koperasi Wiworo yang menyediakan, ini koperasinya pegawai pemerintah Kota Jakarta, sudah menyediakan mesin fotokopi di dalam. Masyarakat bisa mendapatkan layanan di situ. Mau sholat ada musola di situ, mau baca buku ada layanan di situ. Bahkan kemudian masyarakat mau nikah pun, ini ada layanan balai nikah di MPP. Oke. Iya. Jadi balai nikah MPP juga sedang kita siapkan untuk progres. Kemudian juga layanan-layanan lain yang diharapkan oleh masyarakat kita akan kaji, kita akan analisis bersama, nanti kita penuhi. Jadi kita bergerak bersama dengan bagaimana masyarakat itu membutuhkan layanan seperti apa sih. Nah, tugas dari pemerintah Kota Yogyakarta adalah memberikan layanan seperti yang diharapkan oleh masyarakat. Service excellent. Ya, Pak Okto, masyarakat yang kemudian memberikan masukan kepada pihaknya Pak Okto ini, Mbok diadakan layanan yang ini. Contohnya yang sudah masuk seperti apa dan kemudian diwujudkan seperti apa masukan ini, Pak? Ya, jadi ada berbagai layanan yang ini muncul dari keinginan masyarakat, masukan dari masyarakat, kebutuhan masyarakat. Di antaranya ketika masyarakat ini konsultasi ke Kemenak berkaitan dengan umroh ataupun haji. Kemudian mereka bertanya, Pak, ini kalau kami akan mendapatkan untuk pembayaran haji harus kemana? Sementara bank yang ada ini kan bank konvensional. Maka lahirlah gerai BPD Syariah di MPP. Ini salah satunya. Pak, kami pengen berlangganan PDAM. Gimana caranya? Apakah kami harus ke PDAM? PDAM Tirta Marta hadir di MPP untuk memberikan layanan pengaduan, keluhan, pendaftaran bagi masyarakat. Nah, ini hal-hal yang kemudian kita dorong berada di MPP berdasarkan masukan-masukan dari masyarakat. Bahkan kalau umpamanya, Pak, KTP saya hilang, saya harus ngurus ke Polsek. Sementara nanti dari Polsek harus bolak-balik lagi ke sini ke Dinduk Capil. Enggak, di sini sudah ada Polresta yang siap untuk layanan surat kehilangan. Anda tinggal bergeser saja dari satu loket ke loket sebelahnya, hanya bersebelahan untuk loket dari Polresta surat kehilangan kemudian mendapatkan cetak KTP baru penggantian atas yang hilang itu. Tidak harus muter ke banyak tempat, di satu tempat ada satu layanan yang bisa diakses ya. Iya, betul sekali. Pak Okto, dalam satu hari apakah ada misalnya batasan pelayanan ya kuotanya sekian pengunjung atau seperti apa? Apakah ada aturannya seperti itu ataukah ya monggo aja yang mau datang, Pak? Iya, secara umum tidak ada pembatasan untuk layanan. Kita buka dari jam 8 pagi sampai jam 15.00. Tentunya ini juga mendasari bagaimana masing-masing ketentuan jam kerja di OPD atau instansi yang ada di situ ya. Tetapi secara umum antara jam 8 sampai jam 15. Kemudian yang kedua, kaitan pembatasan layanan tidak ada, kecuali mungkin berkaitan dengan cetak KTP. Karena mungkin ada keterbatasan stok belangko dan sebagainya dari Kementerian Dalam Negeri dan sebagainya. Jadi secara umum tidak ada pembatasan jumlah layanan. Ya, Dido Mustika ini terkait dengan drive-thru, Pak. Drive-thru itu besok buat apa? Kemudian
Ini juga yang ditanyakan soal ini Pak, standar layanan itu berapa lama? Apakah ada standarnya untuk ya berapa hari, berapa jam atau seperti apa nih Pak? Iya, yang pertama untuk drive-thru ini tanggal 6 ini dalam tahap uji coba. Kita akan melihat bagaimana arus lalu lintas, bagaimana jumlah layanannya. Jadi nanti akan kita atur. Jangan sampai kemudian layanan ini mengganggu juga mobilitas seharian. Karena sebenarnya di samping ini memberikan layanan yang cepat kepada masyarakat, baik dalam rangka perpanjangan ataupun penggantian KTP, perpanjangan SIM, pembayaran pajak tahunan kendaraan. Ini juga dalam rangka mengurangi mereka yang parkir di area balai kota. Jadi sebisa mungkin masuk dapat layanan, nggak perlu parkir, sudah langsung tanpa turun tadi bisa keluar mendapatkan layanan. Kemudian untuk standarnya memang berbeda-beda, terutama memang yang banyak dikeluhkan ini karena berkaitan dengan proses perubahan sistem ya. Ini kaitan dengan IMB menjadi PBG. Ini memang prosesnya lama dan kita juga masih belajar bersama berkaitan dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Karena butuh OPD teknis yang begitu banyak, tetapi sekarang sudah di luar DPM PTSP untuk layanannya berada di Dinas PUPKP. Secara umum layanan itu kalau drive-thru ya tinggal tunggu dalam hitungan menit saja. Yang lain-lain nanti menyesuaikan dengan masing-masing. Tapi diharapkan memang selesai pada saat itu juga layanan diberikan di sana. Kalaupun tidak selesai, kita bisa melihat routing layanan kita melalui online. Oh, jadi bisa di-tracking ya? Iya, bisa di-tracking. Oke. Bisa di-tracking. Ini berhenti di mana? Kalau lama bisa mengajukan protes. Protes itu bisa ke UPI juga bisa. Nanti kalau unit pelayanan informasi dan keluhan itu tidak ditanggapi oleh OPD selama 2 kali 24 jam, nanti kepala OPD-nya bisa dapat teguran juga. Sampai segitunya. Jadi sistem kenapa ini tidak ditanggapi? Jadi harus kita tanggapi. Kalaupun memang ada hal-hal yang bermasalah yang belum bisa kita selesaikan, kita tetap harus memberikan penjelasan informasi kepada masyarakat. Ini punyamu kurang ini. Iya, berkas Anda masih kurang ini atau berkasnya kurang sesuai. Kalau memang belum jelas, bisa ada layanan tatap muka. Oke. Ada layanan tatap muka yang terbuka juga untuk mungkin memperjelas ataupun juga memberikan kemudahan juga untuk mereka yang mau ngurus ya. Betul. Jadi layanan tatap muka ini juga salah satu sarana kita. Kalau tadi kita bicara tentang smart services, memberikan layanan yang cerdas berbasis IT, masyarakat yang masih belum begitu pandai ataupun belum bisa menggunakan teknologi informasi, bisa kita layani dengan tatap muka. Ya, saya baca juga ada layanan melalui print from home. Ya, Pak Okto, ini apa saja yang kemudian bisa diakses dari PFH ini, Pak? Ya, jadi perizinan seperti perizinan reklame, perizinan kesehatan, perizinan kemudian PKL masyarakat yang melaksanakan praktek kerja lapangan dan sebagainya. Ini termasuk yang kemarin IMB ini juga bisa dicetak dari rumah. Okay. Makanya kemudian ada masyarakat yang dulu itu kita dampingi tatap muka datang ke MPP, kemudian kita berikan pendampingan, Pak cara masuknya seperti ini, layanan seperti ini, nanti hasilnya akan kita kirimkan lewat email Bapak. Begitu sudah 3 bulan, ada juga yang masih bertanya-tanya, Pak ini hasilnya kok nggak keluar-keluar ya? Kirim surat pengaduan ke kami, terus kami sampaikan, mohon maaf Bapak Ibu, ini layanan yang Anda mintakan sudah keluar 2 bulan yang lalu. Silahkan cek di emailnya. Jadi seperti itu. Kadang kita harus memberikan kita harus memberikan edukasi, literasi kepada masyarakat juga. Oke, Pak Okto, MPP kan di banyak kota sudah ada, tetapi ternyata ada banyak inovasi yang dilakukan oleh teman-teman di Pemkot Yogyakarta, di MPP Kota Yogyakarta. Pak, yang eksklusif ada di Kota Yogyakarta yang bisa diklaim ini loh, ini hanya ada di MPP Kota Yogyakarta. Iya, jadi tadi sudah saya sampaikan yang pertama itu Simponi itu, Sistem Informasi Manajemen Pelayanan, Sistem Informasi MPP Online. Jadi bagaimana kemudian warga masyarakat itu bisa mengakses melalui Dinas Perizinan online.jogjakota.go.id. Semuanya masuk di situ. Kemudian mendapatkan layanan MPP-nya online, bukan MPP gedung. Itu yang pertama, itu terintegrasi. Semua layanan satu pintunya di situ. Itu bisa masuk di JSS juga, melalui JSS Jogja Smart Service, satu data. Kemudian yang
kedua adalah layanan eksklusif untuk penyandang disabilitas. Bukan hanya disabilitas kemudian kita layani, kemudian kita dampingi, tetapi mereka kita juga berdayakan tadi dengan adanya kafe yang dikelola oleh teman-teman penyandang disabilitas. Itu. Kemudian yang ketiga juga tadi SIPA di sistem panggilan digital. Kemudian bagaimana mencari dokumen secara digital juga bisa kita lakukan dengan peralatan yang ada. Jadi beberapa inovasi-inovasi itu yang kita lakukan. Drive-thru juga insya Allah ini pengembangan kita. Jadi kita bergerak terus untuk kemudian bisa menjadi inspirasi bagi daerah lain. Oke, Pak Okto, Jogja kan punya banyak potensi dari UMKM, dari kerajinan dan sejenisnya. Dan MPP ini kan juga menjadi salah satu pintu showcase-nya orang datang untuk melihat Jogja. Apakah ini juga dikasih titik temu Pak untuk orang bisa datang untuk mencari layanan publik, kemudian juga melihat potensi di kota Yogyakarta Pak? Iya, jadi kalau masuk ke MPP baik itu dari arah timur maupun arah barat. Jadi sekaligus kami informasikan untuk per September kemarin kita sudah buka layanan. Kalau sebelumnya seseorang harus masuk dari pintu barat kemudian keluar di pintu timur, sekarang kita buka dua arah kembali. Oke. Ya, karena kalau dulu kan zaman masih pandemi masih besar-besarnya kita perlu melakukan tracking juga. Sekarang kita buka dua pintu dari barat maupun timur. Kemudian dari pintu utama itu yang pertama adalah layanan minimarket. Ini punyanya KPRI, Koperasi Pegawainya Pemerintah Kota Jakarta. Jadi layanan yang ada di sana itu minimarketnya ada. Kemudian di sisi dari pintu masuk timur ini sudah ada gerai UMKM. Ini teman-teman Dinas Koperasi UKM yang kemudian mengkoordinir bagaimana kemudian Forkom UM per kecamatan atau per kementerian ini bisa tampil di sana memamerkan produk-produknya, baik handicraft atau kulinernya, itu bisa tampil di MPP. Jadi inilah upaya kita untuk memperlihatkan wajah kota Yogyakarta baik dari aspek perizinannya, aspek layanannya maupun tadi yang disampaikan oleh Mas Denny, UMKM-nya. UMKM Jogja seperti apa sih? Ini lihat. Oke. Jadi datang mengurus dokumen bisa, kemudian sembari melihat-lihat karya dari teman-teman di kota Yogyakarta. Pak, ada pertanyaan dari audiens ini terkait dengan KTP. Apakah di MPP ini juga bisa melayani pembuatan KTP baru, Pak? Iya, KTP baru juga dilayani di MPP. Bahkan ini kami masih menunggu konfirmasi lagi dari Kementerian Dalam Negeri, karena sebelum kemarin ada pembatasan, ini setiap hari Jumat pun MPP Kota Yogyakarta itu melayani pembuatan KTP secara nasional. Nanti akan kami informasikan lagi jika sudah ada konfirmasi dari Kementerian Dalam Negeri dan teman-teman Dukcapil kapan nanti ini bisa dilaksanakan lagi. Karena biasanya hari Jumat itu khusus mereka yang dari luar daerah, mahasiswa luar daerah bisa bikin KTP baru di MPP. Oke. Menarik sekali. Dan Pak Okto, ini kan masyarakat kan pengennya kan serba pengen cepat, kemudian praktis. Nah, ketika pengen mengurus perizinan ataupun layanan non perizinan di MPP Kota Yogyakarta, apa yang kemudian mereka harus perhatikan dan mereka harus siapkan agar ya tadi proses mereka bisa cepat, kemudian nggak merasa kemudian dipersulit loh, padahal ya karena mereka sendiri yang tidak siap. Iya. Monggo Pak. Iya. Yang pertama tentu saja bagaimana kemudian masyarakat ini terakses ke JSS, Jogja Smart Service ya. Jadi bagaimana kemudian mereka bisa masuk ke MPP online-nya ini, yang utama adalah di aplikasi JSS, bisa dilihat di Play Store. Kemudian hal lain apa saja yang perlu disiapkan, ini masyarakat bisa konsultasi ke CS kami. Jadi ada CS untuk MPP, CS DPMP TSP ini, masyarakat bisa mengakses di nomor 0812 2570 0612. Jadi sekali lagi ini nomor layanan WhatsApp yang bisa dimanfaatkan masyarakat untuk menanyakan layanannya seperti apa, syaratnya seperti apa di 0812 2570 0612. Jadi layanan yang ada untuk yang di customer service DPMP TSP ini kami layani Senin sampai Kamis ini jam 8 sampai jam 14.30, Jumat jam 8 sampai jam 14.00. Jadi bisa kami berikan informasi-informasi terkait dengan kebutuhan layanan, persyaratannya seperti apa, nanti bisa melalui CS kami yang online ini.
Ya, menutup obrolan kita di siang kali ini Pak Okto untuk masyarakat, pendengar dan juga yang menyaksikan kami di streaming startjogja.com. Apa yang pengen Pak Okto sampaikan, kenapa dan arti penting dari keberadaan MPP ini bagi masyarakat Kota Yogyakarta, Pak? Monggo mungkin di menghadap kamera, Ya, Pak. ya. Jadi MPP, Mall Pelayanan Publik Kota Yogyakarta ini adalah menjadi bagian dari layanan yang diberikan oleh pemerintah Kota Yogyakarta untuk masyarakat Kota Yogyakarta. MPP akan menjadi istimewa ketika masyarakat terlibat di dalamnya, memberikan masukan, menerima layanan sekaligus membangun bersama MPP Kota Yogyakarta ini agar menjadi MPP yang benar-benar melayani masyarakat. MPP bukan hanya mall pelayanan publik tapi memang pelayanannya prima. Ya, Pak Okto, terima kasih. Sekali lagi, MPP merupakan bukti nyata dari keperpihakan teman-teman dari Pemkot Yogyakarta untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, bagi calon investor di Kota Yogyakarta. Sekali lagi, terima kasih sudah memberikan layanan yang terbaik untuk masyarakat Kota Yogyakarta, Pak Okto dan teman-teman di sana. Dan sukses buat tanggal 6 besok ya, Pak ya. Bismillah, mudah-mudahan semuanya dilancarkan, dimudahkan, dan insya Allah nanti semua kegiatan di MPP dalam rangka peresmian ini bisa berjalan lancar dan sukses. Terima kasih. Terima kasih Pak Okto. Satu tempat untuk banyak layanan, silakan datang ke MPP Kota Yogyakarta. Terima kasih untuk kebersamaan Anda yang sudah bergabung di Bincang Jogja edisi hari ini, di hari Selasa tanggal 27 September 2022. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Denny Arta pamitan di siang kali ini. Selamat siang dan sampai jumpa.